itu ada apa sebenarnya, ya kan? Ini ada apa? Dari awal kita sudah sampaikan, sebenarnya KDRT itu tidak ada. Kapolda Jawa Timur saya minta supaya monitor, ya, karena Ferry klien kami sangat dirugikan. Dan akhirnya kan kayak gini ceritanya. Datang sendiri, intimidasi orang di dalam tahanan, bahkan tadi cerita ya, supaya menyampaikan ke publik, ke media bahwa Ferry melakukan pidana KDRT. Ini Kapolda harap supaya penyidikan supaya dipanggil itu. Seorang tersangka, pertanyaan dia melakukan KDRT atau bukan? Saya ingatkan ya, kalau sampai ya kepolisian tidak bisa membuktikan bahwa kasus KDRT, kami minta kepada Kapolda Jawa Timur untuk menghentikan perkara ini, ya, segera menghentikan perkara ini. Dan udah pasti pelapornya kami akan kontak LB, karena setiap orang yang melapor harus bisa membuktikan, bukan suruh kami membuktikan, dia harus bisa membuktikan itu. Karena apa? Klien kami sangat menderita. Satu, dia ditahan, nama baik, ya, dihina, difitnah dan lain sebagainya, dan di publik pekerjaan juga sudah tidak bisa dia bekerja. Ini kan luar biasa penderitaan orang. Tidak masalah kalau memang dia melakukan kasus KDRT, kami juga sepakat bahwa hukum harus ditegakkan. Tapi kalau dia tidak melakukan, hentikan kasus ini, hentikan saja. Tidak perlu memborok ke kemana-mana bahwa klien kami melakukan KDRT, buktikan itu. Dan kami juga dari kuasa hukum pasti akan membuktikan itu, bahwa Ferry tidak melakukan KDRT. Faktanya, kenapa datang intimidasi Ferry di sel? Untuk apa? Ada apa itu? Maka Kapolda tolong monitor nih. Di kasus ini ranahnya udah nggak benar. Ya, kami minta supaya kasus ini supaya terang benderang, semuanya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kalau memang kejaksaan menganggap bahwa kasus ini tidak layak, silakan kembalikan kepada kepolisian. Karena ini ranah masih di polisi, biarkan polisi keluarkan SP3 untuk dihentikan perkara ini. Karena kalau dilihat alat bukti berkas tidak lengkap, artinya ada bukti-bukti yang harus dilengkapi. Lalu kalau bukti yang tidak dilengkapi, otomatis jaksa tidak mau menerima. Kalau tidak layak, untuk apa diterima kasus ini? Ya kan? Simpel aja pertanyaannya. Anda lakukan penyidikan, faktanya orang ditahan, berarti kan dua alat bukti harus sudah cukup dong. Nyatanya kan enggak. Itu Ferry untuk ngaku. Kenapa? Kalau Ferry mengaku, berarti alat buktinya unsurnya terbukti. Tapi Ferry selama ini kan merasa bahwa dia tidak melakukan KDRT. Jadi kami berharap kepada publik, kepada masyarakat Indonesia, kepada institusi kepolisian dan kejaksaan untuk memonitor kasus ini. Ya, jangan sampai kasus ini justru mengakibatkan hal-hal yang tidak prosedural. Faktanya udah benar nih, datang ke kepolisian sendiri tidak bawa pengacara. Artinya pengacaranya dong. Di sini juga harusnya kan Ferry juga harus didampingi kalau memang harus ada BAP tambahan atau hal lain. Ini sesuatu yang luar biasa, sangat mengkagetkan kami dan juga publik. Ada apa pertanyaannya? Ferry datang sendiri menemui Ferry. Ferry untuk apa? Kan dia satu, dia mau penjarakan Ferry, dia penjarakan saja. Kenapa datang-datang lagi ke saya? Ya, jadi itu aja sementara dari saya. Saya hanya minta satu kepada Kapolda Jawa Timur, berkas lengkap dan nanti dibuka. Karena di pengadilan itu semuanya kan dibuka, dia semuanya tahu di mana itu mulai tahu visum dokternya seperti apa, semua akan dibuka di pengadilan. Kita berharap semoga ada kepastian hukum buat Mas Ferry. Ya kan? Kalau memang dia melakukan, dia harus bertanggung jawab. Dan saat ini sudah ditahan, dan biar korban Pak Vena juga biar melakukan kajian. Kan ini kan seimbang, tetapi hak dari para tersangka itu ada. Berarti menurut kami Vena dalam kategori istri yang kejam gitu ya terhadap suami. Berarti Vena termasuk kategori istri yang kejam ya, Mami? Ya mungkin, tapi Mami nggak tahu ya. Soalnya saksinya adiknya Ferry pernah ke rumah seharian, jadi ngelihat keadaan Ferry ini terbukti ya. Baru duduk nih capek dia, katanya kan kalau Ferry yang ngepel pasti bersih. Jadi kadang dilihat lagi cuci piring, kadang lihat aja kalau misalnya lagi jalan bawain tasnya Vena, bawa tas-tasnya si Fania. Kan nggak bagus ya seorang suami seperti itu. Ini juga
Tetapi saya melihat jauh ke depan bahwa sepertinya apa yang akan muncul ini adalah perasaan tidak tega saat melihat Ferry Irawan ini harus mendekam di tahanan, bahkan saat ini. Dan jika kasus ini terus berlanjut, dan membayangkan jika nanti ternyata Ferry Irawan harus, jika kalah ya nanti ya, mendekam di tahanan atau di penjara, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa terbayang dan difikirkan oleh seorang Mama Vena Melinda ini. Tapi kan menurut pengakuannya sudah di KDRT dan sudah jelas bahwa ingin bercerai, tapi kita nggak pernah tahu karena wanita ini pemikirannya itu suka ajaib. Dan yang paling penting wanita itu seringnya nggak tegaan. Dan setelah kemarin itu melapor, terus kemudian akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, dan terus kemudian ditahan, nanti saya lihat bahwa Vena Melinda akan merasa bahwa itu sudah cukup untuknya. Bahwa paling tidak dia ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang diyakininya ini terjadi, yaitu KDRT itu tadi. Nah, yang akan kita lihat adalah dari pihak Ferry Irawan. Apakah mereka akan mencoba untuk membuktikan bahwa yang terjadi bukan seperti apa yang diakui oleh Vena Melinda, ataukah ya menuju ke perdamaian saja dan menyelesaikan ini semua di belakang layar. Tapi saya rasa ditetapkannya Ferry Irawan menjadi tersangka nantinya akan dirasakan cukup, dan sepertinya apa yang akan dipilih adalah tidak ingin berlarut, tidak ingin ini semuanya akhirnya menyita tenaga, waktu, dan biaya. Maka saya pikir sepertinya yang akan dipilih nanti adalah menuju ke perdamaian. Apakah ini harus mencabut laporan? Kita belum akan tahu. Tetapi yang pasti saya melihat bahwa di akhirnya nanti Vena Melinda ini memaafkan Ferry Irawan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang dia akui ini tadi. Tetapi memaafkan di sini adalah menerima apa yang terjadi, tidak ingin menuntut lebih jauh lagi, dan mungkin ini lebih mendekati ke kata damai, di mana ini semua tidak akan dipermasalahkan secara hukum, tapi ya tetap ingin bercerai. Sudah izin Polda Jatim, Ferry Irawan bakal hadir di sidang permohonan talak cerai. Sidang permohonan talak cerai yang diajukan Ferry Irawan akan kembali bergulir di persidangan pekan ini, tepatnya pada 9 Maret 2023. Pengadilan Agama Jakarta Selatan akan menggelar kembali sidang perceraian antara Ferry Irawan dan Vena Melinda. Pada sidang yang berlangsung pekan lalu, Ferry Irawan selaku penggugat diminta oleh hakim mediator untuk hadir dalam sidang. Bahkan permintaan tersebut sudah disampaikan oleh Sunan Kalijaga dan Khairul Imam selaku tim kuasa hukum Ferry Irawan kepada Polda Jawa Timur yang saat ini menahan kliennya. Kemarin pengadilan minta ke kita, coba nanti kita komunikasikan ke pihak sana, Polda Jawa Timur. Sekarang Bang Sunan dan Bang Imam sudah komunikasikan, ujar Marcelinus Abi saat dihubungi awak media Senin 6 Maret 2023. Marcelinus menyebut bahwa kemungkinan besar kliennya akan hadir di persidangan pada Kamis 9 Maret 2023. Akan tetapi, kehadiran Ferry diketahui secara virtual atau melalui video call. Pasalnya, jarak antara Jawa Timur dengan Jakarta Selatan bisa dikatakan cukup jauh, sehingga sang kuasa hukum menyatakan bahwa kehadiran langsung kliennya di muka persidangan nampak tak memungkinkan. Itu sudah pasti virtual, karena kan tidak bisa dilepas. Pihak dari lapas juga nggak mungkin melepas, karena perjalanannya juga kan cukup jauh, beber Marcelinus Abi. Ferry juga disebut akan melakukan video call dari rutan Polda Jatim langsung ke ruang persidangan. Sementara itu, hakim ketua mediator akan mempertanyakan kebenaran akan surat kuasa yang dibuat Ferry kepada Sunan Kalijaga. Hakim ketua mediasi
untuk menanyakan secara langsung kepada Ferry Irawan apakah benar memberikan kuasa penuh kepada Sunan Kalijaga dan tim untuk melakukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pungkasnya.